الحمد في فؤادي ما يقوى الهوى ويشاء أيا راجلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يغدو يا سيدي قلبي لحبك ماجحا وطرفي بعد الدمع تجري يا سيدي قلبي بعبدك بايع وطرفي بعد الدمع تجري على والأصحاب بما قال المرشدون والنور يهدي الغائبين يا ربي
وصل بسان ظاهرا وباطنا بالدين والدنيا والآخرة نافعا بشر جالبة بالخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشينا في الدين والعافية ونية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام لا محل الامتحان بجاه سيد الأنجام الصالحة وزيادة ومحبة في سلف الحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية شد لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang menghormati dan memuliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali membukakan hati kita dengan diberikannya taufik dan hidayah, sehingga kita dapat kembali hadir di majlis yang mulia ini dengan niatan kita yang sama, yaitu adalah untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan asbab kita menuntut ilmu agama, iman dan takwa kita semakin kuat diberikan oleh Allah, dan amal-amal ibadah kita semakin sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun pelajaran kita yang lewat minggu yang kemarin, kita membicarakan masalah rukun wudu yang terakhir, yaitu adalah at-tartibu. Yang keenam terakhir, batartib. Artinya sudah ulun jelaskan menurut susunan daripada pelaksanaan wudu. Dari wajah beserta niat, kemudian kedua tangan, kemudian menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, dan kemudian yaitu adalah tartib. Ada boleh kemarin tangan berdahulu pada wajah, atau kaki berdahulu pada tangan, atau kepala berdahulu daripada tangan, maka tidak sah wudunya. Kalau demikian meninggalkan daripada tartib tersebut itu. Kemudian kita membicarakan pelajaran selanjutnya, wa sunanuhu ayyil wudu'i syaratu asya'a wa fi ba'di mushil matni asru hisalin. Dan bermula sunat-sunat wudu itu ada 10 macam, dan pada sebagian nusakh kitab yang lain dibawa dengan kalimat asru hisalin, yaitu adalah 10 perkara. Dalam kitab yang lain itu dibawa dengan asru hisalin, 10 perkara. Kemudian ada juga dalam kitab ini asratu asya'a, yaitu adalah 10 macam. 10 macam dengan 10 perkara itu kurang-kurang lebih bahwasanya sunat wudu itu adalah ada 10 perkara.
Yang pertama adalah at-tasmiyatu awwaluhu, yaitu adalah membaca bismillahirrahmanirrahim awal-awal akan berwudu. Wa aqalluha, dan bermula sedikit daripada tasmiyah itu atau bismillah itu adalah kalimatnya yang sedikit dibaca dengan bismillah. Wa akmaluha, dan paling sempurna tasmiyah itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan awal kita berwudu adalah membaca bismillah. Paling sedikit kita membaca bismillah itu adalah dengan bismillah, atau dengan sempurnanya kita membacanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Paling akmalnya, paling sempurna dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim, dan boleh kita sedikit membaca dengan bismillah. Sudah mendapatkan pahala sunnah. Setiap kita awal-awal berwudu dan setiap kita awal-awal mandi wajib dan setiap kita mau makan dan setiap kita memakai pakaian, maka awalilah, mulailah dengan membaca tasmiyah, artinya membaca bismillah. Supaya apa? Agar gawian kita itu barakahnya ganal, agar gawian kita itu pahalanya menjadi besar, agar ibadah kita itu sangat sempurna, agar ibadah kita itu mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala dengan diawali dengan bismillah. Jadi keberkahan itu akan diberikan Allah kalau diawali dengan bismillah. Berjalan keluar rumah aja kita, sebelum kita berjalan hendak keluar rumah diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, atau kita baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita keluar dari rumah. Untuk apa? Agar mempunyai berkah. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau mau keluar rumah kita membaca bismillahirrahmanirrahim, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim hendak keluar, insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kemudaratan, dari yang tidak baik, dan daripada orang yang ingin mencelakakan dirinya. Apalagi kita masalah berwudu, masalah ibadah, jangan kita kada pakai bismillah. Padahal kita tidak membaca la ilaha illallah, kita tidak membaca zikir la ilaha illallah. Akan tetapi kalau kita awal berwudu, awal makan, awal kita anak berangkat, anak musafir, membaca bismillah, walaupun kadang baca la ilaha illallah, maka disebut orang adalah berzikir. Karena membaca bismillah. Orang yang mau baca bismillah itu hanya adalah orang yang ingat. Orang yang ingat. Kalau nya kada ingat, tidak mau dia membaca bismillah. Makan tidak pakai bismillah, minum tidak pakai bismillah, iya kan, buruk baju tidak pakai bismillah, mau jalan tidak pakai bismillah, mau tidur tidak menyebut dengan bismillah, iya kan? Berarti orang itu adalah tidak ingat dalam hatinya. Kalau orang tidak ingat dalam hatinya, dalam hidupnya, orang itu disebut tidak berzikir, bahasa Arabnya. Lalu orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, dia mau makan membaca bismillah, mau minum dia membaca bismillah. Di saat ingin memakan sesuatu dan meminum air seteguk pada mulutnya, dia membaca bismillah, berarti dia ingat lawan Allah. Banyak orang makan tapi lupa dengan orang yang memberi makan. Banyak orang yang minum, nikmatnya dia meminum air es susu,
es teh dan lain sebagainya, nikmat merasakannya, akan tetapi dia lupa mengingat dengan yang memberi nikmat tadi. Kenapa? Awalnya dia tidak membaca bismillah. Akan tetapi orang yang ingat dengan orang yang memberikan nikmat kepada dirinya, diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, diberi harta yang begitu banyak oleh Allah, diberi kesehatan jasmani dan diberikan kesehatan rohani, dipanjangkan umurnya, makanya dinikmatkan oleh Allah dan diberikan kemewahan-kemewahan dan lain sebagainya. Apabila dia lupa dengan orang yang memberikan nikmat yang kita sebutkan tadi, dinamakan adalah orang yang tidak bersyukur. Dinamakan orang yang tidak bersyukur. Jadi kita mau makan aja sudah bersyukur lawan Allah, mengingat lawan Allah. Oh, ingat lawan Allah yang memberi makan, mengingat lawan Allah yang memberi minum, mengingat Allah yang memberi kenikmatan kepada diri kita, kesehatan pada diri kita. Kita ingat kepada Allah, berarti kita akan lupa lawan Allah yang memberi nikmat. Orang kadang-kadang sudah dapat nikmat, lupa lawan Allah. Sehat badan diberi Allah. Di mana lupanya? Sembahyang kada mau, beribadah kada mau, nuntut ilmu kada mau, ya kah? Lupa lawan Allah. Ujar Allah, kuberikan kesehatan badan engkau sehat sekali, tapi engkau lupa kepadaku. Setelah kuberikan kesehatan, engkau lupa kepadaku, beribadah aja kada, bersyukur aja kada. Lalu kenapa kita dianjurkan baca bismillah? Pertama, disunahkan oleh Nabi. Nang kedua, supaya jangan lupa lawan Allah. Anak sembahyang berdiri, berdiri bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Berdiri sudah. Anak berdiri baca bismillah, kamu berdiri batul. Hendak mau salli, ulang bismillah, pulang dibaca. Kenapa? Mengingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana menguatkan kita, menyehatkan badan kita, menggerakkan diri kita dan lain sebagainya. Paling tidak kita membaca bismillah atau tasbih itu adalah kalimat bismillah, atau yang sempurnanya lebih bagusnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan sempurna, dengan akmalnya. Jadi nang membaca bismillah dapat pahala sunnah, nang membaca semuanya lebih ganal pahalanya. Misalnya menyembelih kurban bismillah, separuh jadi bawa boleh lah, guru boleh. Membaca sempurna pang bismillahirrahmanirrahim lebih afdal. Menyembelih ayam bismillahirrahmanirrahim, menyembelih sapi bismillahirrahmanirrahim, menyembelih kambing bismillahirrahmanirrahim lebih afdal, membawa dengan sempurna. Jadi sebelum pian membaca nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, mulailah dengan bismillah. Bolehlah guru memulai awalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lebih bagus lagi. Ba'udzubillah. Kita berlindung dari syaitan, iblis yang terkutuk. Berlindung kepada siapa? Kita berlindung kepada Allah. Karena kita beribadah itu, waktu wudhu iblis dan syaitan menggoda kita. Waktu kita sembahyang iblis syaitan menggoda kita. Di saat kita beribadah, ibadah apapun termasuk di majelis taklim, iblis syaitan itu sibuk menggoda kita. Makanya kita ba'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anda duduk di majelis taklim, bayana duduk habis sembahyang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, pasang niat sudah ilmu.
supaya iblis itu kada kau menggoda kita. Karena di majelis pun iblis bisa menggoda kita, di majelis setan bisa menggoda kita. Contohnya di mana? Terkadang kita merasa lelah, terkadang kita merasa malas, terkadang kita merasa jenuh mendengar ilmu. Gelisah kita duduk mendengar. Awas benar je guru mina bacaan. Panat pinggang. Hanya saja perasaan 2 jam sudah. Iblis menggoda kita dalam diri kita. Fa in tarakat tasmiyata awwaluhu, fa in tarakat tasmiyata, maka jikalau meninggalkan at-tasmiyata akan bismillah, awaluhu oleh awal-awalnya, ata biha bi asna'i, mendatangkan dia dengan bismillah di dalam pertengahan wudunya. Awal kita ketinggalan bismillah dalam berwudu nih, awalnya tertinggal, pertengahan diulangi baca bismillah. Bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Kita baca bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Misalnya awal kita nak dulu lupa baca bismillah, langsung kita membaca nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan ta'ala, langsung membasuh wajah kita, bismillah lupa. Ketika membasuh tangan ingat bismillah lupa, bacalah di pertengahan bismillah itu, bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Sama lawan makan. Bila lupa awalnya, 2 piring adalah hanya ingat bismillah. 2 mangkuk makan bakso, lupa bismillah. Tambah lagi semangkuk bakso tadi, ingat bismillah, baca dulu bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Biar tak lambat. 2 mangkuk kada merasa kenyang, awalnya kada bismillah, nang ketiga hanya merasa kenyang. Nang kedua tadi, nang pertama lawan kedua memakan bakso 2 mangkuk tadi, kan apa kada kenyang? Iblis umpat makan, syaitan umpat makan. Nang ketiga merasa kenyang, inya bismillah. Tapi mun 3 mangkuk tu biar kada pakai bismillah, kenyang juga. Tapi cepat juga laparnya. Naqisul barakati, putus barakahnya. Makan bila kada bismillah, naqisul barakati, putus barakahnya. Minum kada pakai bismillah, naqisul barakati, putus akan barakahnya. Kamu dapat lagi bagawi nang baik-baik kada pakai bismillah, maka kurang barakahnya dan putus akan keberkahannya. Jadi apa aja bila kada bismillah nang baik-baik, barakahnya kurang atau bisa menjadi hilang. Fa in faraga minal wudu'i lam ya'ti biha, maka jikalau selesai seseorang daripada berwudu, lam ya'ti biha, tidak mendatangkan dia dengan tasmiyah, dengan bismillah. Kalau sudah selesai, jangan lagi membaca bismillah. Nang dianjurkan baca bismillah itu di awalnya. Bila di awal lupa, maka di pertengahannya. Cuma membacanya bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Kalau yang kada lupa, bismillah aja cukup sudah. Atau bismillahirrahmanirrahim, kada tambah awal wa akhiru, karena dia membaca awal daripada wudu. Kalau pertengahannya dia membaca, awalnya lupa, maka ditambahi dengan bismillah ya awwalahu wa akhirahu. 2 mangkuk hanya ingat baca ayat bismillah ya awwalahu wa akhirahu. Puja kawan kan apa? Ini bismillah pertengahan, aku lupa pertama kali tadi, makanya lapar parut, iblis sempat makan. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, 1 kali dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka diberikan oleh Allah rahmat yang begitu banyak
memperbanyak kepada dirinya, dan yang kedua keberkahan, dan yang ketiga maka menumbuhkan kasih sayang orang lain kepada dirinya. Sekali dia membaca, apalagi banyak membaca, ribuan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, setiap malam kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, besok malam 100 kali lagi, besok malam 100 kali lagi. Bila kita mengamalkan dengan istiqamah, maka menumbuhkan hati yang lain akan sayang kepada dirinya. Termasuk bini kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, sayang lawan kita kalau kita mengamalkan. Ini bagus dimalakan bini nampak nyarikan. Bagus. Oh, laki panyarikan, bagus juga dia malakan bini. Bila bini panyarikan, nah laki memalakan. Bila laki panyarikan, nah bini memalakan. Bila panyarikan keduanya, amalakan masing-masing. Tak lagi udah. Ditulis saja kalimat Bismillahirrahmanirrahim satu huruf. Ada jumlah tulisannya di kertas putih, diulah ajimat, dibawa berjalan. Ada orang mencelakai kita, menimbak kita, menimpas kita, insya Allah ada mempan senjata itu. Tapi menulisnya dalam keadaan puasa mutih, kemudian menulisnya dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan daripada hadas yang besar. Ditulis dengan satu huruf, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ribu guru ada tulisannya, berapa jumlahnya, di kain putih dipakai, maka kada mempan lawan senjata. Nyata itu banyak kada mempan senjata, kain putihnya ditimpas. Ini ujur dalam kitab Hazinatul Asrar. Lawan Bismillahirrahmanirrahim ini jangan dianggap remeh. Bismillahirrahmanirrahim adalah pembuka daripada Al-Quran. Dia ada di dalam Al-Quran awal, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum Fatihah ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir Fatihah ada yang memadahkan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Fatihah. Ada yang memadahkan kada. Siapa yang 4 kaul memadahkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Fatihah, maka wajib inya waktu sembahyang membaca Fatihah, yaitu wajib membaca Bismillah. Kalau 4 kaul yang memadahkan Bismillah termasuk ayat Fatihah, berarti wajibnya membaca. Kalau 4 kaul yang memadahkan Bismillahirrahmanirrahim kata masuk ayat Fatihah, maka sunat saja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca, boleh kada. Hendak membaca ini, hendak kada. Kalau 4 memadahkan bukan termasuk ayat Fatihah. Kalau di Makkah pun Bismillah lah. Kada dibaca. Kalau ada juga pang imamnya bagamat baca Bismillah kada baca ring. Amun tak masuk ayat Fatihah berarti 8 ayatnya. Kalau kada tak masuk 7. Terserah kita. Sampai itulah awalnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan nama Allah yang pertama adalah Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman yang pertama, Ar-Rahim yang kedua. Baru nama-nama yang lain. Diandak di atas Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ujung-ujungnya pengasih penyayang juga nang ianya. Coba bayangkan Allah Ta'ala dalam dunia ini adalah bersifat rahman, bersifat kasih sayang secara umum, bukan secara khusus. Kita umat Islam dapat kasih sayang Allah dalam dunia. Umat agama Kristen dapat kasih sayang Allah dalam dunia. Katolik, Hindu,
keharingan, dan lain sebagainya, mendapatkan sayang Allah dalam dunia. Di mana buktinya? Sabarataan manusia agama apapun mendapat rahmat Allah dalam dunia, yaitu rezeki, makanan, minuman, dan harta, dan lain sebagainya di dalam dunia. Adakah Allah Ta'ala orang kada sembahyang ada diberi duit? Adalah. Adakah orang kada sembahyang kada diberi jabatan? Adakah orang kada sembahyang kada diberi kemewahan? Banyak orang kada sembahyang diberi kemewahan, harta, lain sebagainya. Agama yang lain juga sama. Kenapa? Rahmat Allah dalam dunia kada secara khusus kepada yang satu orang saja atau kelompok orang saja, akan tetapi secara menyeluruh. Tapi kasih sayang Allah di dalam akhirat ini adalah khususan, tidak diberikan dengan orang-orang yang beragama lain, tidak diberikan dengan orang-orang yang lain, terkecuali hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kasih sayang Allah di akhirat itu hanya orang beriman yang dapat. Orang beriman dapat rahmat Allah di akhirat. Orang yang kada beriman akan diberikan. Karena khusus dalam akhirat hanya orang yang beriman diberikan. Betapa besar daripada kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersifat Rahman Rahim, bersifat kasih sayang kepada makhluk yang ada, dari manusia, jin, dan binatang, dan lain sebagainya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ingat awan Allah nang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang sayang lawan kita, bahkan hati kita pun akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi hati nang karas bagus mamalakan. Pengarasan hati nang babal, pikiran nang kalut bagus mamalakan, diberikan kasih sayang oleh Allah. Kemudian yang kedua disunatkan akan wudu wa ghaslul kaffaini ilal qu'aini qabla al-madmadati wa yasiluhuma salasa. Dan yang kedua sunat wudu adalah membasuh kedua telapak tangan sampai buku tangan sebelum berkumur-kumur. Nah, jadi membasuh telapak tangan ini sebelum berkumur-kumur. Nabi bila hendak berwudu membasuh telapak tangan 3 kali, salasa 3 kali lah. Bahkan Nabi bila bangun guring kan membasuh telapak tangan, hendak makan membasuh telapak tangan di air yang mengalir. Jadi bagus hendak makan itu membasuh tangan di air yang mengalir. Ada kita bang digubukan basuh tangan. Makan ada babanyu gubukan nang likat nang putih itu diminum. Banyu kada ada kesangkalan sudah. Dari membasuh tangan diminum ulang. Orang bungolnya meminum banyu gubukan babasuhan. Hakun bungo jadi pada mati bungulai ya. Tiga kali Nabi telapak tangan anak makan bangun guring. Kemudian apalagi hendak berwudu basuh telapak tangan 3 kali. Hanya berkumur-kumur, masukkan air ke hidung. Boleh memasukkan air ke hidung berkumur menjadi satu boleh. Sekali ambil masukkan ke hidung lawan berkumur-kumur itu boleh. Sebenarnya cuci tangan itu di zaman dulu sudah ada. Wah ini aja gencar cuci tangan musim corona. Di muka masjid banyak wadah diandaki, di muka langgar banyak wadah air diandaki. Bila anda masuk masjid cuci tangan dulu pakai sabun. Mulai zaman Nabi sudah cuci tangan na wudu. Makanya orang yang suka berwudu insya Allah kadang-kadang corona. Inya bersih.
urunannya kada wani datang, penyakitnya kada wani datang. Kenapa? Inya barasih, hatinya barasih, hana ibadah, niatannya ibadah. Sebelum sembahyang inya wudu, mensucikan dirinya daripada najis. Dari najis saja disucikan. Penyakit jangan khawatir. Orang yang mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah, di balik sunnah itu ada ubat dari Allah Ta'ala. Di balik sunnah itu ada ubat. Jadi ada orang datang, kalau ada tuan gurunya, ulun ni salismaan, hingus badi nisan, lawas sudah ma'arit nih. Setahun sudah guru aja ma'arit, baubat pang ja guru, sudah juga, kadokter sudah, kamantri sudah, kada mau ampih guru ay. Adalah solusinya, uja guru bawa baudu. Di dalam baudu masukkan air ke hidung sedikit barang. Dia amalakannya. Karena di antara sunnah wudu adalah memasukkan air ke hidung walaupun sedikit. Ya kah? Walaupun hanya dijapa-japai ke hidung, asal basah saja disunahkan, diamalakannya air ke hidung itu dimasukkan dalam sini. Nah, sekalinya ampih, baingusan besar semanta di ampih. Ampih sekalian. Padahal bawa obat kemana-mana sudah. Makanya di dalam sunnah itu ada obat. Apalagi nang salah sentuh hakun sagayungan dimasukkan. Bah, ampih langsung. Napa mati orangnya? Lemas. Nah, makan cuci tangan bagus, siapa tahu ada kotoran, ada kuman, ada najis, ya kan, kita bersihkan tangan di sabun dan makan. Anak baudo pulang dibersihkan pulang, atau kita sabunkan supaya najis jangan ada, kita badannya harus hati-hati. Walaupun itu sunnah, jangan dianggap remeh. Sunnah adalah gawian Nabi, menganggap remeh sunnah berarti menganggap Nabi menjadi remeh. Sama meremehkan Nabi. Jadi sunnah jangan diremehkan. Meremehkan sunnah Nabi sama meremehkan Nabi. Kalau kita baitikan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah yaitu adalah perbuatan sunnah, wal jamaah satu kelompok yang mengamalkan sunnah. Kenapa mereka mengamalkan sunnah? Karena mereka adalah mencintai daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta lawan Nabi mesti gawiannya menggawi nang sunnah, bukan membenci atau meremehkan nang sunnah. Kalau kita belajar usul fikih, kitab warakat itu ada keterangan ahlus sunnah wal jamaah lebih lebar lagi. Wayaksiruha, dan sunat membasuh kedua telapak tangan sampai buku tangan. Membasuhnya mulai ujung jari telapak tangan, kita membasuh telapak tangan sampai buku tangan. Sampai di sini berapa kali membasuh sunahnya? Salasan, yaitu 3 kali membasuhnya. Dari sini nah sampai buku tangan yang membasuh lah. Nah, jangan di sini aja membasuh, kadang di sini aja membasuh. Nah aja sampai di sini membasuh sunnah. Ini Nabi yang mengajarkan lah. Digusuk dulu nah, dibersihin nang kanan, hanya nang kiri pulang, kanan kiri. Intaradada fi turihima, jikalau ragu-ragu pada suci kedua telapak tangan tadi, qabla idghalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan, al-ina'a akan wadah. Jikalau ragu-ragu pada suci keduanya, sebelum masukkan keduanya akan wadah. Sunat di 3 kali lah. Nah, membasuh ini ragu-ragu suci kada 3 kali basuh. Hilang ada kotorannya, hilang ada najis yang ada di air yang mengalir, kita membasuh najis. Kalau ada najis di tangan jangan diculuk atau ditenggelamkan pada wadah nang kada cukup 2 pula. Maka di air yang mengalir aja atau air yang banyak 2 pula atau lebih boleh diculuk.
Coba kalau mengalir atau pakai gayung mandi, kanan baduluna atau pada keran digosokna 3 kali membasuh. Disunatakan 3 kali jika ragu-ragu kesuciannya. Sebelum masukkan keduanya pada wadah, al-mustamilu ala ma'in dunal qullataini, mencapai atas air selain daripada 2 kula. Nah, jadi amunnya airnya kada 2 kula, kalau hendak memasukkan ini dicuci dulu lah bersih-bersih. Nah, kalau ada najis atau kotoran tadi, kalau anda masukkan kepada air akan dicuci 2 kula, jangan ada najis, ini wajib bersih. Kenapa? Air yang sedikit, tangannya najis, kelupakan ke imbin yang sedikit tadi, maka sabarataan menjadi najis. Menjadi najis. Fa illam yaghsilhuma kurihalau ghamsahuma bil ina'i, maka jikalau membasuh akan keduanya, maka jikalau tidak membasuh akan keduanya, kurihalau dimakruhkan baginya memasukkan keduanya fil ina'i, di dalam wadah nang kada cukup 2 kula. Ini misalnya najis kada ulah, najis kada kita cuci tangan langsung masuk ke wadah nang cukup 2 kula, makruh aja. Nang abdalnya jangan memasukkan tangan ke wadah nang kada cukup 2 kula, walaupun bukan berwudu, hanya untuk makan atau hanya untuk membasuh saja, kada berwudu. Kalau berwudu memasukkan air, memasukkan tangan ke dalam tempat wudhu nang kedua pula untuk wajah kita ambil lagi ke seluruh tangan kita, maka menjadi mustakmal. Kalau ada najis maka menjadi najis kada ada, kotoran kada ada, maka makruh memasukkan telapak tangan kepada imbir nang kada cukup 2 kula untuk membasuh, mencuci tangan tadi. Nang bagus pakai keran aja lah, pakai keran aja. Nang bagus lagi pakai selang. Tapi mana keduanya langsung di keran aja, nah menggosok itu disunahkan. Kemudian yang seterusnya yang ketiga, wal madmadatu, yang ketiga sunat wudu adalah sunat bakumur-kumur. Sunat bakumur-kumur. Nah, jadi bakumur-kumur ini sunat. Ada juga doanya, ya Allah barakah ulun bakumur-kumur untuk baudu ini nah, jauhakan mulut ulun, lidah ulun baucap nang haram. Jauhakan mulut ulun, lidah ulun baucap nang haram, barakah bakumur-kumur nih, supaya kita ini jangan sampai berpandil kada baik. Jadi bakumur-kumur sunnah ini Nabi menggawi kenapa? Karena ada manfaat, karena ada fadilat. Orang yang suka bakumur-kumur di dalam berwudu atau hendak berwudu, dia hendak berwudu bakumur-kumur, atau waktu membasuh daripada kepala hendak basuh kaki, kemudian dia bakumur-kumur terlebih dahulu. Ada manfaatnya. Di antaranya kelebihannya adalah supaya mulut ini bersih dan jangan sampai berpandil dengan haram. Makanya kita berdoa, ya Allah jadikan lidah ulun jangan berkata-kata nang baik, jangan sampai berkata-kata nang haram. Lalu ambil lidah kita menggibah orang, memfitnah orang, mengadu domba, menipu, berdusta dan sebagainya, ya kan? Bersih lidah kita, mulut kita. Ada mau lagi berdusta, ada mau lagi menipu, mengadu domba segala macam, memfitnah segala macam, ada mau lagi sudah. Karena bersih daripada penyakit nang haram tadi, penyakit nang kada baik tadi. Kenapa kada lagi berkata nang kada baik? Karena fadilat daripada bakumur-kumur tadi. Waka bakumur berdua kayak itu, ui, wala. Juga ada bodoh sambil berumur, tertawa-tawa pas mencurat, nyambur baju, bakumur orang berdoa. Wal madmadatu dan bakumur ba'da ghaslil kaffaini, sesudah membasuh kedua telapak tangan. Habis membasuh kedua telapak tangan, langsung bakumur dan langsung memasukkan air ke hidung. Lah,
Jadi hendak bodoh cuci tangan 3 kali langsung umur jadian. Jadi sebelum bodoh umurnya masuk ke hidung boleh juga bang di pertengahan bodoh umur boleh. Kebanyakan kita pertengahan bodoh umur. Tapi Nabi mengajarkan awal-awal kita hendak bodoh setelah membasuh telapak tangan 3 kali maka disunahkan bakumur-kumur. Itu Nabi mengajarkan. Kita kada membasuh talinga anak kaki mau kumur dulu. Pertama tuh disunahkan. Wa yasulu aslu sunnati fiha wa yasulu aslu sunnati fiha dan hasil pahala sunnah padanya bakumur bil khalil ma'i fil fari dengan memasukkan air di mulutnya. Memasukkan air di mulutnya, babaya masuk aja masuk, luap air lagi. Pada jurakannya Nabi masukkan air ke mulutnya lah, digutak-gutak airnya. Tolong digutak lah. Apa digutak-gutak nih? Dimainakan kanan kiri gerak. Nah, ditahan dulu bawa umurnya. Ya Allah, tutupkan mulut lidah ulun daripada berkata-kata yang haram, jadikan lidah ulun berkata-kata yang baik aja sudah. Minta lawan Allah. Hanya muntahakan tuh hakikatan apa? Memuntahakan yang kada baik. Meluak yang kada baik artinya buang yang kada baik, jangan dipelihara. Karena penyakit mulut ini dipelihara menjadi satu asbab amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah, menjadi satu asbab kita dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa orang yang beribadah masuk ke dalam neraka? Pada dia sembahyang, pada dia mengeluarkan zakat, pada dia bersedekah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena diantaranya orang itu lidahnya banyak menyakiti orang, banyak berdusta, banyak madu domba. Padahal beribadah. Ya Allah, kenapa ulun dimasukkan engkau ke neraka? Padahal ulun sembahyang tahajud ya Allah, padahal ulun berzikir ya Allah, padahal ulun bersedekah ya Allah, padahal ulun apalagi baca selawat kepada Nabi Muhammad ya Allah, padahal ulun baik ya Allah, sembahyang wajib dan sembahyang sunat ulun lakukan ya Allah. Kenapa ke neraka ya Allah? Ujar Allah nampak lidah hikam pada kau menjaga. Lidah kada kau menjaga. Ini penyakit mulut ini jangan dipelihara. Berdusta jangan katuju berdusta. Inya belanya berdusta itu katuju karena timbullah pertama madu domba orang. Ya berdusta. Datang ke sini, kami disambat udin bungo. Datang kepada Ahmad. Datang kepada apa Udin, Amat yang berikan bungo, padahal kan ada bebinculan orang, ketawai lagi nya, patah hidung orang bakal lagi, senyum, sorangan. Kenapa orang bakal lagi? Inya berdusta. Kenapa timbul dia madu domba? Karena inya berdusta. Orang katujuh berdusta itu banyak kemudaratan. Ini penyakit mulut. Jadi jangan dipelihara. Bahwa umur nambah doa, jadikan mulut berkata-kata baik, jangan berkata yang kada baik, muntahakan. Artinya hakikat kita membuang yang kada baik tadi, lewat air bakumur tadi. Sama basuh wajahna, lewat air nama nitis banian. Jatuhakan dosa ulun ya Allah, karena ujar Nabi Muhammad setetes air wudhu jatuh ke bumi Allah, maka beberapa dosa akan jatuh, artinya diampuni Allah mengiringi air wudhu yang jatuh. Tangan kita basah dengan air wudhu, maka setetes jatuh ke bumi, maka setetes air wudhu tangan tadi juga adalah menjatuhkan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur juga sama. Sawa'un adrahu fihi, sama adalah memutarkan mulutnya. Sawa'u adrahu fihi. Kemudian wa
sama adalah memutarakan daripada mulut atau meluapnya atau kada. Fa in aradal akmal majau. Maka jikalau menghendaki dia yang sempurna adalah meluapnya. Jadi memutarakan air pada mulut itu dianjurkan, dan meluapnya atau kada, cuma yang abdal tadi yang sempurnanya meluap. Artinya memuntahkan wa majau dan meluapnya. Boleh anak nang meluap dan boleh dia langsung kada diluap diminum aja. Boleh. Oh, baku kumur kada diluap boleh pada putar-putar airnya, ulun minum aja langsung. Kada pada minum bulan Ramadan. Hausan. Haram minumnya. Apa aja kawan bulan Ramadan bila cerah banget kada haus kawan nih, tenang aja ya, aku kan wali. Padahal sambil berwudu bawa kumur minum. Juhur minum juga bawa kumur, asar minum juga, anak berbuka asar tetap aja minum bawa kumur, ya kada haus. Bagus diluak daripada kada. Diluak aja buang penyakit. Sawa'un adrahu fihi, boleh memutarakan wa majjahu dan meluak amla atau kada. Baina aradal akmal, maka jika manatnya akmala akan yang sempurna majau meluak aja. Diluak aja lebih bagus daripada ditaguk atau ditelan. Jadi mbak dikulingakan, digutak-gutak, luak aja. Ya Allah, hilangkan penyakit dulu. Kemudian wal istinsaku, dan kemudian yang keempat itu adalah memasukkan air ke hidung ba'dal madmadati, sesudah berkumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bidkhalil ma'i fil anfi, dan hasil oleh pahala sunnah padanya memasukkan air ke hidung dengan memasukkan air di dalam hidungnya. Jadi sebenarnya aturannya lah berkumur dulu hanya hidung, cuma boleh bumbel. Ini salasan 3 kali, sekali berumur sampai 3 kali, hanya hidung pulang 3 kali dari hidung. Boleh juga bombay, nah sekali hidung dan mulut dan hidung, 2 kali mulut hidung, nah 3 kali mulut hidung, boleh ke 3 kali. Boleh apa bombay ke ketiganya. Cuman yang abdal tadi adalah berkumur-kumur terlebih dahulu, hanya masukkan air kayak hidung. Jadi telapak tangan dulu lah, berkumur masuk ke hidung. Berapa ukurannya guru masuk ke hidung? Sedikit aja. Ini harus tahu juga ya Allah. Asal bahasa aja nanti telunjuk, nah anda ke air, nah masuk ke ini aja. Jangan baca cibuk. Mau baca cibuk, pian lamas. Innalillah aja telah meninggal dunia, waktu baterai, waktu wudu meninggal, masuk air ke hidung. Atau pakai selang, banyalah selang dimasukkan. Pas kawan anu diputaran masuk ke hidung lah, putaran kawan gitu kencang haro lah mas. Sedikit aja. Ini lubang hidung tuh lah, karena dimasukkan tempat iblis syaitan guring di sini. Makanya Rasulullah bila bangun guring, membasuh telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Di samping itu gawian Nabi, di samping adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW dalam berwudu, dan hendak guring bangun guring masuk ke hidung disunahkan. Kenapa? Supaya iblis syaitan ini hilang. Makanya kita anak guring bau dulu lah, disuruh bau dulu, bau umur sunnah, hidung sunnah juga, supaya iblis ini kada umpat guring di lubang hidung kita. Jadi lubang-lubang kita ini sebenarnya lah kita kada bismillah, guring kada bacaan, itu adalah tempat-tempat iblis dan jin nolo halus guring di situ. Kita kada merasa, baru merasa bakalah Nah di sini 4 juga guring, di sini 4 juga guring. Seorang mengaruh guring, aja. Ada tahu pada iblis guring di sini. Aja guring 4 guring jadi lubang sini dah. Kenapa 4 guring di lubang hidung kita guring kada bau wudu, iblis wani bapara kita, iblis wani bamalam pada diri kita. Tapi kalau kita bau wudu,
bakumur masuk air ke hidung, iblis tadi kada wani guring di batang tubuh kita. Jangankan guring, baparak aja kapanasan. Kapanasan. Jadi dapatnya pahala sunnah walaupun sedikit lah. Sawa'un jasbahu binafsihi ila qayasinihi wa nasarahu amla fa aradal akmala nasarahu. Sama adalah mahiyut dengan dirinya, artinya mahiyut akan air tadi dengan dirinya sampai kepada pohon hidungnya dan menghembuskan akan air amla atau kada pain awal dan akmala, maka jikalau menghembuskan dia akan air nasarahu, maka menghembuskan dia. Jadi yang lebih sempurnanya adalah dihembuskan dia. Jadi air tadilah ada sedikit kita hiut sampai ke dalam sedikit. Nang sedikit kita hiut, surat menghiyut hanya hembuskan. Jangan ganjang, mengganjang hembus keluar. Nah, hendak hiut air tadi yang sedikit tadi. Jangan berselang hiut tadi mati. Ini kayaknya aja nah hendak sedikit nah air hiut sampai ke sini hanya hembuskan untuk apa? Mengeluarkan penyakit nang kada nyaman di dalam hidung kita. Karena obat tadi. Wal jam'u bainal madmar wal sisaki, dan menjamak mengumpulkan antara bahu kumur dan masuk ke hidung bisalah sifar rafin dengan tiga mencibuk ya tamat madu min kulli minha summa yastansiku, kemudian memasukkan air ke hidung. Boleh mengumpulkan bahu kumur masuk ke hidung dengan tiga kali mengambil air, 3 kali memasukkan hidung dan bahu kumur, ya kah? Nah, kemudian bahu kumur daripada tiap-tiap daripadanya summa yastansiku, kemudian masuk ke hidung afdalu minal fadli bainahuma, lebih afdal minal fasli bainahuma, lebih afdal daripada pasal-pasal antara keduanya. Artinya apa? Nang afdalnya bergilir juga dari membasuh telapak tangan, bahu kumur selesai hanya masuk ke hidung. Boleh dikumpulkan secara langsung, boleh. Jadi nang afdalnya satu-satu juga lah nang afdalnya tadi. Wa masu jami' ra'si, kemudian kita sambung lagi. Disunatkan dalam berwudu, yaitu bagian yang selanjutnya menyapu semua kepala. Untuk keterangannya kita sambung di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam menuntut ilmu agama agar kita memahami akan gawian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah saja, akan tetapi kita tahu bagaimana cara dalam kita beribadah kepada Allah supaya sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah adanya ilmu, maka ilmu yang ada dalam diri kita insya Allah asbab amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa, ini ada sedikit penyampaian dari petugas wakaf Al-Quran pada beliau bersilakan.